Nama saya Yusrina Chandrato, NPM 18070030 semester 6 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan dan melampirkan contoh surat penagihan pembayaran dari mata kuliah korespondensi dengan dosen pengampu Ibu Mina Santilubis SPD MPD. Surat penagihan pembayaran. A. Pengertian surat penagihan pembayaran. Surat penagihan pembayaran merupakan dokumen tertulis yang ditujukan kepada pelanggan untuk membayarkan utang kepada penjual ataupun perusahaan. Surat penagihan pembayaran ini juga termasuk surat niaga yang berisi permintaan kekurangan pembayaran dari pembeli apabila pembeli belum juga melunasi kekurangan sampai batas waktu yang ditentukan. Tujuan dari surat penagihan pembayaran ini yang pertama, untuk mendapatkan pembayaran atas jasa ataupun produk yang telah diberikan sebelumnya, namun pihak pelanggan belum juga melunasi pembayaran. Yang kedua, untuk mengingatkan pelanggan agar segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Ketiga, pengiriman surat segera dilakukan untuk menghindari potensi kecurangan. C. Jenis-jenis surat penagihan pembayaran. 1. Surat penagihan pembayaran bersifat mengingatkan debitor. Ini biasanya dikirim secara periodik kepada semua debitor dalam bentuk pernyataan piutang, saldo ditulis dalam bentuk pernyataan saldo akhir, pernyataan satuan ataupun faktor yang belum dibayar. Kedua, surat tagihan yang bersifat menjelaskan. Surat tagihan yang bersifat menjelaskan ini biasanya dikirimkan untuk debitor yang memiliki piutang yang telah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketiga, surat tagihan pembayaran bersifat teguran. Ini biasanya dikirimkan apabila tidak ada tanggapan dari debitor terhadap tagihan tahap kedua. Surat D. Cara-cara membuat surat penagihan pembayaran. Yang pertama, surat berbentuk resmi dengan kop surat perusahaan. Kedua, menyebutkan jangka waktu pembayaran yang sudah dilewati. Tiga, besarnya tunggakan yang harus dilunasi. Keempat, tanggal transaksi dan nomor faktur yang sudah berlalu. Kelima, cara pembayaran uang yang bisa dilakukan. Keenam, menyebutkan beberapa hal terkait yang berisi konsekuensi atau peringatan apabila tidak melakukan pembayaran atau pelunasan. Dan ketujuh, melampirkan faktor penjualan. E. Bagian-bagian surat penagihan pembayaran. Yang pertama, kop perusahaan. Surat penagihan pembayaran harus mencantumkan kop resmi perusahaan di bagian kepala surat. Hal ini akan menunjukkan bahwa surat penagihan utang tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kedua, tempat dan tanggal surat dibuat. Ketiga, hal, lampiran, dan perihal. Keempat, pihak yang dituju. Kelima, isi surat. Isi surat penagihan utang memuat maksud dan tujuan surat. Di antaranya, penjelasan mengenai tanggal jatuh tempo waktu yang sudah terlewati dan besar kecil cicilan atau pembayaran yang belum dilunasi. Keenam, penutup surat. Pada bagian penutup surat ini, hendaklah cantumkan kata ucapan terima kasih. Dan yang ketujuh, pengirim.
Pada bagian akhir ini, sertakanlah nama pengirim, tanda tangan, dan stempel resmi perusahaan. Jika perlu, tambahkanlah alamat lengkap dan kontak yang bisa dihubungi. F. Kiat mudah melakukan penagihan pembayaran. Yang pertama, kirimkan tagihan secara berkala. Dan yang kedua, follow up secara berkala.